Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman koordinator lapangan PKB dan PLKB, teman-teman Puskesmas, koordinator bidan, petugas gizi, Ibu TPK, Ibu PKK, bidan desa dan kader KB yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kegiatan kita pada hari ini. Bersama saya Muhammad Nizar SKM, Magister Epidemiologi, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas, akan menyampaikan tutorial pengumpulan data audit kasus stunting khusus untuk ibu bersalin pada tahapan pertama. Adapun outline bahasan kita pada sesi ini, pertama nanti saya akan menjelaskan tujuan, yang kedua sasaran, yang ketiga kerangka kerja, yang keempat instrumen pengumpulan data, dan kelima pengumpulan data. Adapun pengertian audit kasus stunting, sebelum kita masuk pada tutorial ini, kita harus memahami dulu pengertiannya. Menurut Peraturan Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2022, di dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting tahun 2021-2024 adalah merupakan rangkaian kegiatan nasional. Adapun kegiatan ini mencakup pertama pendampingan bagi calon pengantin, yang kedua pendampingan bagi ibu hamil, yang ketiga pendampingan bagi ibu pasca persalinan, dan yang keempat pelaksanaan lokakarya mini percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan setiap bulan di kecamatan langsung dipimpin oleh ketuanya yaitu camat setempat. Yang kelima yaitu audit kasus stunting. Nah, yang kelima inilah yang jadi bahan kita nanti akan dirinci secara detail di dalam tutorial ini. Saudara, adapun tujuan dalam audit kasus stunting adalah pertama, kita nanti akan dapat mengidentifikasi risiko yang terjadi terhadap kesasaran audit kasus stunting ini. Yang kedua, nanti kita akan melihat pola korelasi hubungan faktor risiko. Yang ketiga, dari identifikasi faktor risiko dan pola korelasi ini nanti kita analisis sehingga kita bisa menentukan, merumuskan permasalahan yang terjadi serta mencari solusi sebagai alternatif kegiatan untuk mencegah supaya jangan terjadi lagi di tahun-tahun ke depan. Nah, dokumen analisis ini kita masukkan dalam dokumen rekomendasi. Hasil rekomendasi ini nanti akan disampaikan oleh ketua yaitu wakil bupati dalam rangka ketua audit kasus stunting ini dalam paparannya diseminasi informasi kepada OPD dan stakeholder terkait. Sementara sasaran dalam audit stunting ini, pertama ada calon pengantin, yang kedua ibu hamil, yang ketiga ibu pasca persalin, yang keempat baduta usia 0 sampai 23 bulan, yang kelima balita usia 0 sampai 5 bulan. Nah, di sini teman-teman kita akan menyampaikan tutorial yang ketiga yaitu ibu nipas atau ibu pasca persalinan. Adapun kerangka kerja audit kasus stunting bagi ibu bersalin yang berisiko. Di sini kita menggunakan pendekatan perilaku yaitu faktor predisposisi pada ibu pasca bersalin. Ya, pertama karakter individu, yang kedua karakter perilaku, yang ketiga pemahaman. Yang selanjutnya faktor enabling dari faktor lingkungannya, kita lihat sarana kesehatan dan UKBM. Selanjutnya dari faktor reinforcing kita lihat, kita bedah adalah karakter orang tua dan karakter keluarga. Selanjut untuk variabel dependennya sebagai pengantung yaitu ibu bersalin berisiko, kita lihat dari 4 aspek menurut peraturan Kepala BKKBN nomor 12 tahun 2021 yaitu IMT, IMD dan SATET beserta asesor KB. Sementara kedua variabel ini nanti kita lihat bagaimana peran suami. Apakah suami ini akan membantu memperparah akan ibu bersalin ini sehingga terjadi risiko atau malah sebaliknya menjadi faktor proteksi dari ibu hamil ini tadi. Lalu dari instrumen pengumpulan data kita mengacu pada lembaran kertas kerja. Yang kedua kita mengacu pada tinjauan teori. Nah, antara lembaran kertas kerja dan tinjauan teori ini saling lengkap, saling melengkapi. Sehingga kita susun dalam kegiatan pertanyaan itu dalam Google Form.
Jadi Google Form ini adalah rumusan kuesioner yang berdasarkan dari literatur maupun dari lembaran kertas kerja. Selanjutnya teman-teman, untuk pengumpulan data ini, pertama kita paham betul bahwa teman-teman di lapangan telah menggunakan prinsip dari pengumpulan data ini. Pertama, sopan santun. Yang kedua, bersikap jujur dalam melihat realita yang ada. Yang ketiga, tidak menghakimi responden atas informasi yang kita terima. Yang keempat, kita menerima respon dari responden itu, karena di sini kita berprinsip tidak ada benar dan salah. Yang kelima, yaitu kita sama-sama menjaga kerahasiaan, karena di sini kita berfokus pada masalah, bukan berfokus kepada personal. Selanjutnya yaitu persiapan pengumpul data. Di sini teman-teman kita perlu antisipasi, karena hal-hal yang sepele bisa mengganggu dalam kelengkapan pengumpul data. Misalnya saja HP kita lupa dicas teman-teman, sementara kita harus membuka Google Form, jadi itu nanti terhalang. Yang kedua, buku catatan atau pulpen teman-teman. Kadang-kadang di daerah atau di tempat yang kita kunjungi itu, kalau kita lupa bawa pena dan kertas jadi masalah itu teman-teman. Demikian juga kegiatan yang lain. Kita minta tolong pada teman-teman petugas gizi dari Puskesmas agar membawa alat antropometri kitnya. Di situ lengkap teman-teman. Ada alat ukur badannya, ada tinggi badannya, berat badannya, bahkan timbangan orang dewasa pun mereka siap. Yang ketiga, akan saya jelaskan dalam sesi ini bagaimana tutorial cara mengumpulkan data. Untuk ibu bersalin sebagaimana kita sepakati kemarin, yaitu sasaran kita di Kecamatan Megasakti, di desa lokusnya itu Megasakti 2. Adapun sasaran kita dari bulan Januari sampai bulan Agustus, khusus itu ibu hamil, ibu bersalin di Kecamatan Megasakti, khusus di desa Megasakti 2 ada 9 orang ibu hamil, ibu bersalin yang harus kita kunjungi. Nah ini teman-teman, ini link kita, nanti akan saya bagi link ini kepada teman-teman untuk mengisi Google Form-nya. Ini link Google Form-nya, tapi untuk buka link Google Form ini kita buka dulu dari WhatsApp. Ini sebentar, kita teman-teman nunggu. Nah ini WhatsApp-nya sudah terbuka, kita buka ini teman-teman. Ini ada linknya, link ini nanti saya bagi pada teman-teman untuk dibuka. Misalnya ini ibu nipas atau pasca bersalin, klik ini. Kalau ada tanda-tanda tangan ini keluar, kita klik teman-teman. Kita tunggu, bersabar. Nah ini teman-teman, link ibu bersalin atau pasca bersalin sudah terbuka, siap kita untuk isi. Sekarang kita panduan untuk mengisi kegiatan ini. Seperti biasa teman-teman, akun ini tetap kita isi karena ini wajib. Apabila ibu bersalin itu belum punya akun dalam Google Form-nya, menggunakan akunnya Bidan Desa, maka kita ke akun Bidan Desa. Kalau menggunakan akun TPK, silakan yang akun siapa saja yang kita gunakan. Kita misalnya ini kita buat akunnya misalnya. Ini misal saja teman-teman. Buat form. Oke. Ini akunnya, ini contoh teman-teman. Yang benar yang nanti isi yang benar. Kalau tidak yang benar-benar kami tidak bisa untuk memantau lebih lanjut. Ya. Klik berikut. Nah, untuk kegiatan umum ini teman-teman tinggal ngelik aja karena ini sudah disusun oleh admin. Kecamatan tadi sepakati Kecamatan Megasakti, lokusnya desanya Megasakti 2. Di sini kita sudah diputuskan dalam rapat bahwa untuk ibu bersalin ini lokusnya adalah di Megasakti. Jadi makanya kita fokus ke Megasakti teman-teman. Sementara oke. Kira sekarang klik tanggalnya, ini bulannya bulan 9. Kita klik tanggal sekarang tanggal 27, ini tahun sekarang. Oke. Ini sekarang kita klik nama petugas. Bisa petugas tim tenis, bisa tim pakar, yang penting siapa yang mengumpul datanya silakan teman-teman buat namanya yang benar sini. Ini saja misal contoh aja ini teman-teman. Ini contoh. Oke, sekarang kita masuk identitas ibu bersalin, ibu pasca bersalinnya. Namanya siapa? Lukita, misal Lukita. Umur ibunya misalnya 23 tahun. Oke, teman-teman. Lanjut kita ke bawah.
Pekerjaannya kita tanya, pekerjaannya sudah bekerja atau belum? Sudah bekerja. Atau ikut suami berarti tidak bekerja kalau ikut suami. Tidakkah pendidikan? Kita isi misalnya SMA, misalnya teman-teman. Ini sesuai dengan realitanya teman-teman. Berat badannya berapa? Misalnya berat badannya sekarang 55 kilo, panjang badannya misalnya 145 cm. Maka kalau untuk menghitung INT ada rumusnya teman-teman. Rumusnya telah disusun dalam sini adalah kilo dibagi meter kuadrat. Nah, berarti sentimeter ini kita konversikan dengan meter. Jadi 1,5, 1,4. 1,4 ini bukan persegi teman-teman, tapi kuadrat. 1,4 kuadrat ini menjadi 2,4. Sementara 55 dibagi 2,4 itu masih dapat 22, sekian, masih normal. Normal ini rentang antara 18,4 sampai 25 teman-teman. Oke, sekarang kita tanya saat ini, apakah ibu menyusu? Kalau menyusu klik ya, kalau tidak menyusu beri klik tidak. Ini kita lihat dengan responnya teman-teman. Lalu kita tanya di sini, jika tidak menyusu apa alasannya? Misal kita klik tidak menyusu, ini apa alasannya? Alasannya misal air susu tidak keluar misalnya. Oke, sekarang saat ini kelahiran anak berapa? Misalnya ini anak dua, kita buat aja anak kedua. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, saat ini apakah ibu sudah menjadi peserta KB? Kalau dia sudah, klik sudah. Kalau belum, klik belum. Nah, itu teman-teman. Kalau belum, klik kita belum. Lanjut kita tanya, jika sudah kita menggunakan metode apa? Tapi kalau belum, dia tidak bisa menggunakan apa? Ini diabaikan saja kalau dia belum, teman-teman. Sekarang kita isi identitas suami. Suaminya siapa? Misalnya Andi. Oke, Andi. Umur Andi misalnya berapa? Misalnya umur Andi 28 tahun. Oke, teman-teman. Kita pertanyaan, ini untuk pekerjaannya, misalnya Andinya kerjanya sebagai apa? Swasta tetap, buruh, tani. Misalnya kalau tidak pekerjaan. Ini pekerjaan yang mendekati, teman-teman. Kalau tani. Ini penghasilan sebulan berapa misalnya? Penghasilan misalnya 3 juta. Lalu kita isi juga pengeluarannya berapa juta misalnya. Misalnya pengeluaran 2.500.000 misalnya. Lalu pendidikannya kita isi pendidikan sebagai apa? Apa pendidikan diploma atau sarjana atau ini sarjana misalnya. Oke, kita klik berikut. Lanjut kita tanya masalah karakter keluarga teman-teman. Karakter keluarga, apakah dia mendapat pendampingan gizi? Nah, kalau mendapat ya misalnya teman-teman. Apakah keluarga ini memiliki jamban? Kalau iya klik ya, kalau tidak klik tidak. Apakah keluarga memperoleh bantuan bersyarat? Bantuan bersyarat ini subsidi BBM bisa teman-teman, BLT dari dana desa bisa teman-teman, atau yang kegiatan lain. Yang penting bantuan bersyarat. Kalau iya terima iya. Lanjut kita masuk ke apakah keluarga memperoleh bantuan sosial pangan, misalnya bantuan dari dinas kesehatan, bantuan dari dinas sosial, bantuan dari DKP pertanian, semua bantuan-bantuan yang sifatnya sosial pangan, klik ya, kalau tidak klik tidak misalnya. Apakah keluarga memiliki kartu BPJS? Kalau iya klik ya, tapi kita tanya teman-teman, iya ini seluruh atau iya ini separuh? Kalau tidak seluruh klik yang ini teman-teman. Nah, tidak separuh berarti. Sekarang kita tanya, apakah ibu bersalin ini memiliki kartu BPJS? Kalau memiliki, klik ya. Kalau tidak, klik tidak. Misal tidak memiliki. Oke, berikut kita isi lanjut. Sekarang kita masuk riwayat kehamilan sebelumnya. Jadi riwayat kehamilan sebelumnya itu hamilan pertama teman-teman. Kali ini hamilan yang kedua, hamilan dulu yang kita tanya. Waktu hamilan pertama dulu, ada penyakit infeksi nggak? Kalau tidak, klik tidak. Lalu, ada riwayat keguguran enggak? Nah, kalau tidak, klik tidak. Kalau ada, klik ada, teman-teman. Jadi sebelum hamil sekarang, ada riwayat keguguran enggak? Kalau misal ada, klik ada. Lanjut kita tanya, apakah ada komplikasi dari penyakit lain? Kalau ada, klik ada. Kalau tidak, klik tidak. Lanjut kita tanya lagi, apakah ada riwayat penyakit infeksi selama kehamilan? Waktu dihamilin dulu ada penyakit infeksi, misalnya batuk-batuk, misalnya. Nah, kalau ada, klik ada. Kalau tidak, tidak. Apakah ada
riwayat anak yang lahir ini berat badannya rendah. Nah, waktu kemarin itu berat badan lahir anaknya itu berapa? Waktu kita lihat dari buku KIA teman-teman. Buku KIA itu lengkap. Kita lihat apakah lahirnya kemarin anaknya beratnya kurang dari 2.500. Kalau iya berarti iya, kurang berarti. Lalu kita tanya, apakah ada riwayat anak yang lahir prematur? Prematur ini belum cukup bulan, yang kemarin waktu lahir pertama. Lahir pertama cukup bulan atau tidak? Kalau cukup bulan berarti dia tidak ada, berarti dia. Nah, apakah ada riwayat melahir anak prematur? Tidak ada, berarti cukup bulan. Berapa jumlah anak seluruhnya? Nah, kita tanya berapa anak seluruhnya sekarang? Sekarang kan hamil kedua, berarti anaknya baru 1. Berapa jaraknya? Jarak anak pertama dengan kedua berapa? Anak kedua umurnya 23 tahun. Anak pertama umur ibunya 18 tahun, berarti hamil umur 19 tahun. Berarti 19 dikurang 23, berarti lebih dari 4 tahun, teman-teman. Selanjutnya kita tanya teman-teman, pertanyaan selanjutnya. Oke, kita masuk ke faktor risiko hamil saat sekarang, teman-teman. Nah, saat sekarang kita tanya. Dari pertanyaan ini, gejala ini, kita pilih mana yang ada, teman-teman, yang dirasakan oleh ibu hamil, oleh ibu bersalin waktu hamil sekarang. Nah, ini kan ibu pasca persalinan. Hamil sekarang tuh hamil yang sebelum dia melahir. Nah, kita tanya hamil yang terdekat yang kedua ini, kita tanya. Ini berarti lesu ada misalnya, lemak ada, lelah ada, misalnya. Oke, kalau itu. Kalau ada yang lain-lain, isi aja yang lain-lain. Sekarang kita tanya, waktu hamil kemarin, kemana diperiksa? Ke dukun, bidan, atau bidan dukun? Kalau dia bidan dukun, bidan dukun. Kalau bidan saja, bidan saja. Yang penting teman-teman isi sesuai dengan realita informasi yang terima dari ibu pasca persalinan. Lalu kita bertanya lagi, selama kehamilan sekarang, sudah berapa kali diperiksa oleh bidan? Nah, kita tanya, kan dia ini sudah melahir. Nah, dari hamil bulan pertama hingga bulan 9 bulan itu, berapa kali dia periksa oleh bidan? Kalau dia bilang periksanya lebih dari 6 kali, 6 kali. Kalau dia 3 kali, 3 kali, tergantung dari ini. Lanjut. Lalu kita pertanyaan yang ketiga, apakah ada paparan lingkungan toksis, misalnya rokok, asap rokok di rumahnya? Kalau ada, klik ada, kalau tidak, klik tidak. Apakah ibu ini merokok? Kalau atau minum alkohol? Kalau minum alkohol, klik ya. Kalau merokok, klik ya. Kalau tidak, klik tidak. Lanjut kita masuk pertanyaan kelima, apakah ada gangguan masalah makan, misalnya alergi, sensitif, atau intoleran makanan, seperti gatal-gatal, kepala pusing misalnya. Kalau ada teman-teman klik ya, kalau tidak klik tidak. Oke, sekarang kita berikut. Nah, sekarang kita tanya riwayat persalinan. Tadi kehamilan yang terakhir, yang sekarang riwayat persalinan. Kita tanya, bersalin kemarin spontan atau vakum atau operasi? Kalau dia spontan, klik spontan. Kalau vakum, klik vakum. Lalu kita tanya, berat badan bayi yang lahir berapa? Kita lihat bukunya, buku KIA-nya teman-teman. Misalnya berat badannya yang lahir itu 3.000 misalnya. Oke, buat 3.000. Jangan buat kilo, karena pertanyaan gram, jadi buat gram 3.000. Panjang badan bayinya berapa? Panjang badan bayi, misal panjang badan bayi 49. Nah, sekarang kita tanya, kita ukur sekarang teman-teman. Umur bayi dalam bulan sekarang. Umur bayi berapa hari sekarang umurnya? Misalnya baru 7 hari misalnya. 7 hari berarti 07 berarti baru 7 hari teman-teman berarti. Kalau seandainya sudah 15 hari berarti 0,15 berarti teman-teman ini. Jadi 0,15 berarti gitu teman-teman. Kalau anaknya udah umurnya 1 bulan, berarti 1 kalau 1 bulan teman-teman. Nah, 1 bulan. Itu untuk mengukurnya umurnya dalam bulan teman-teman ya. Yang kedua, apakah bayi ini mengalami apoksi? Katanya apoksinya skor Apgarnya berapa? Kita lihat di buku KIA. Situ kalau ada 9, kalau 8 kita tulis situ. Sudah itu riwayat. Yang selanjutnya, nah kita tanya, apakah dilakukan inisiasi menyusu dini waktu dia proses kemarin? Kalau dilakukan iya, klik iya. Kalau tidak, klik tidak teman-teman. Kalau dengan bidan biasanya menggunakan itu.
Kondisi bayi bagaimana? Lahir mati, lahir hidup atau hidup? Hidup misalnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa dalam persalinan? Dukun, bidan, dokter. Kalau di puskesmas biasanya dengan bidan dan dukun, ya kita ambil dokternya. Tapi kalau di Polindes biasanya bidan, tapi kalau di rumah kadang-kadang ada dukun. Nah, maka kita harus jeli bertanya dengan sini teman-teman. Anggaplah kita dengan bidan. Sekarang kita tanya tempat persalinan di mana? Kalau di Polindes, oke di Polindes. Kalau di rumah, klik di rumah. Lalu kita tanya, apakah dirujuk ke rumah sakit? Kalau tidak, klik tidak. Kalau iya, klik iya. Lanjut teman-teman, ini kita kirim. Berikut kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sarana prasarana. Ini seperti biasa teman-teman, kalau dia rajin ke posyandu, pasti dia dapat informasi. Posyandu desanya ada, berarti sudah itu Polindesnya, kalau dia sering berkunjung ke Polindes, pasti Polindesnya ada. Kalau dia sering ke Polindes, pasti dia mengikuti kelas ibu hamil. Tapi ditanya teman-teman ya, ini untuk proses cepat aja. Apakah alat ukur badannya ada? Biasanya kalau di sarana kesehatan pasti ada, lilanya pasti ada, diukur dia. Ini udah standar masalahnya teman-teman. Tapi kalau tidak ada, bisa juga tulis ini. Lingkar perutnya ada. Sudah tuh alat kontrasepsi, meskipun di posyandu alat kontrasepsi tidak tersedia, ada di Polindes, karena Polindes dengan posyandu karena biasanya berdekatan dan waktu bukanya sama biasa teman-teman. Jadi kita klik ya juga. Lanjut, ini kita kirim berikut. Lalu kita buat status gizi. Nah, status gizi ini status gizi ibu bersalin yang pertama kali teman-teman. Bukan waktu dia sudah melahir. Nah, sudah melahir berapa hari dia sudah melahir. Waktu pertama dikunjung oleh tim TPK, nah itulah yang diperiksa pertama. Biasanya bidan langsung periksa pertama itu. Itulah berat badannya berapa, langsung diukur ibunya tadi. Ibu sudah prosesnya udah selesai dari pasca persalinan, udah lewat dari masa 3 hari, hari keempat hari itu diukur berat badannya, berapa berat badannya, misalnya berat badannya 58 kilo, tinggi badan diukur lagi, misalnya tinggi badan 158 misalnya diukur. Nah, dari sini teman-teman baru kita lihat ukurannya. Untuk mengukur IMT-nya kita akan lihat teman-teman. Ini kuadratnya ini sentimeter menjadikan meter jadi 1,5. 1,5 ini kita hitung dulu teman-teman berdasarkan data kita ukur 1,5 itu 1,5 itu kita 1,5 dikali 1,5 sama dengan berapa? Nah, 2,25. Berarti 58 dibagi 2,25. 58 dibagi 2,25. Hasilnya dapat 25,7 teman-teman. Nah, 25,7 teman-teman. Karena ini nilainya 25. Berarti ini termasuk golongan lebih dari 25 teman-teman. Lebih berarti gemuk dia. Jadi standarnya nih yang normal ini 18,5 sampai 25. Karena ini 25,7 berarti ini. Artinya ini perlu dicatat teman-teman. Perlu dihitung benar-benaran. Tapi kalau di buku KIA semuanya ada teman-teman. Sudah diisi oleh bidan dan oleh kader pendampingnya. Lanjut kita masuk ke ukuran lila. Ukuran lila berapa? Kalau normal kita isi normal. Lalu kita lihat lingkar perutnya. Kalau seandainya lebih dari 80 sampai 90, ini lebih dari sini kita klik ini karena gemuk. Kalau seandainya ini kurang atau normal, klik normal. Lalu kita tanya di sini, apakah hasil pemisahan HB-nya sudah di atas 11? Kalau seandainya lebih dari 11 kita iya. Kalau seandainya kurang, kita kurang. Karena pasca persalin pasti di bawah teman-teman. Lalu jika ada pemisahan lain kita catat, kalau sana tidak ada kosong aja teman-teman. Nah, jadi ini data pertama. Data pertama ibu pasca persalinan yang diperiksa teman-teman. Karena ibu persalinan itu wajib didampingi minimal 2 kali teman-teman.
Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ke-10, yaitu faktor lain yang mempengaruhinya. Kita tanya sanitasi lingkungan. Artinya di sini teman-teman nggak perlu bertanya, kita lihat aja di kondisi rumahnya, lingkungannya bersih atau tidak gitu. Lalu kita tanya di sini kepemilikan jamban. Karena kita tidak tahu, kita lihat jamban ini punya. Kalau memang dia di rumahnya punya jamban, berarti kita ini punya, nggak perlu lagi tanya. Kepemilikan rumah. Nah, dengan cara sopan santun tadi kita mengungkap faktanya, kondisi rumah ini apakah milik sendiri atau nyewa atau menumpang. Karena ini masalah sensitif teman-teman. Jadi kita harus hati-hati bertanya, misalnya memiliki sendiri. Lanjut kita tanya masalah kelayakan rumah. Kita lihat rumahnya, ukuran rumahnya berapa kali berapa, orangnya berapa. Ya sudah tuh ventilasinya, kita masuk rumah tuh panas atau gimana. Sudah tuh penerangannya bagaimana. Kalau kita bisa merumuskan itu sehat, sehat. Kalau tidak sehat, tidak sehat. Lalu kita tanya sumber air minum teman-teman. Apakah sumber minum dari air sumur atau bilik yang belum terlindung, atau punya sumur sendiri tapi sudah terlindung, ada cincinnya, atau air ledeng atau air kemasan. Ini tergantung teman-teman, tergantung dari responden yang kita temui di lapangan. Lanjut kita tanya masalah faktor makanan, apakah ada riwayat alergi atau yang lain. Kita tanya aja ke teman-teman. Kalau ada gatal-gatal berarti iya. Selama 3 bulan terakhir apakah kebutuhannya sulit dipenuhi? Kalau memang sulit berarti klik ya, kalau tidak biasa saja berarti tidak teman-teman. Lanjut kita cek lagi pertanyaan selanjutnya, apakah ada keterpaparan rokok? Kalau ada klik ya, kalau tidak klik tidak. Apakah ada perilaku merokok di rumahnya suami atau anggota lain? Kalau iya ada klik ya. Nah, lalu kita tanya di sini ilmu pengetahuannya teman-teman. Apakah ibu memahami manfaat KMS? Kan buku kianya kan ada tulisan situ. Nah, apakah ibu baca nih? Kalau dia sering baca pasti dia paham. Kalau tidak baca pasti tidak paham. Maka kita tanya, kalau dia tahu, klik tahu. Sudah tuh, apakah manfaat buku kia yang ibu pegang tuh? Kalau dia tahu, klik tahu. Gitu. Nah, jadi teman-teman hanya mengukur itu saja ini. Lalu kita tanya, apakah manfaat penimbangan anak dan penimbangan ibu di posyandu? Kalau dia tahu secara umum berarti kita tahu, nggak terlalu mendetail kayak orang kuliah ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tanya apakah ia memahami masalah anak stunting. Nah, kalau dia jawabannya memang agak menyerempet kebenarannya, ya kita anggap tahu. Tapi kalau memang tidak tahu sama sekali, ya kita tahu teman-teman. Apa ibu memahami tentang gizi seimbang dan beragam? Nah ini semuanya ini teman-teman ada di buku KIA. Kalau ibu itu sering membaca buku KIA, teman-teman juga harus membaca juga buku KIA sehingga bisa menilai apakah pemahaman ibu itu paham atau belum. Lanjut kita masuk data pendukung teman-teman. Sebentar lagi ini data pendukung ini data pendukung di posyandu. Jika kita klik posyandu ini alatnya validasinya udah benar, kita klik benar. Kalau jumlah posyandunya tenaganya ada, klik ada. Cara mengukur timbangan di posyandunya benar atau enggak? Kalau benar klik benar, kalau salah klik salah, kalau tidak tahu klik tidak tahu. Demikian juga ini pemberian upaya desa dalam rangka memberikan protein hewani bagi ibu hamil setiap hari bagaimana? Ada atau tidak? Kalau ada klik ada, kalau tidak tidak. Ini masa hamil dulu ya. Sudah itu kita pertanyaan ini yang keempat ini, apakah sumbernya dari dana desa, apa dari OPD yang lain, misalnya dari dinas sosial, dinas DKP, dinas pertanian, dinas kesehatan, atau CSR yang lain. Kita klik yang ini teman-teman. Lanjut kita tanya lagi masalah pemahaman PMT-nya. PMT penyuluhannya berupa protein hewan dibagikan saat di posyandu tidak. Misalnya ada beberapa desa itu membuat gimsun dari lele misalnya. Waktu ada posyandu dibagi di posyandu, berarti klik ya gitu. Kalau ada juga yang dari nugget dari ayam misalnya. Banyak tuh macam-macam metode dengan kearifan lokal masing-masing teman-teman. Lalu kita tanya ketepatan plotting. Ketepatan plotting ini buku KIA yang dia kasih itu kita lihat teman-teman. Apakah titiknya itu benar atau tidak dengan angka atau standar yang telah ditetapkan dalam buku KIA. Kalau benar plottingnya kita klik ya. Kalau salah ya kita ajarin teman-teman. Nah, yang selanjutnya bagaimana rujukannya? Apakah rujukan puskesmas ini sesuai dengan indikasi? Kalau dirujuk, kalau tidak rujuk berarti tidak teman-teman. Klik OK. Sekarang puskesmas kita tanya. Angka presentasinya ini berapa persen ibu hamil
yang sampai ke puskesmas, yang dirujuk dari posyandu sampai puskesmas. Misalnya ada berapa? Misalnya di desa ini ada total seluruhnya ada 8. Dari 8 itu yang dirujuk ke puskesmas ada 2. Rujuk pengertian di sini teman-teman yang dikirim karena bidan di desa itu tidak sanggup, tidak mampu untuk melakukannya, itu dirujuk. Tetapi kalau persalinan di puskesmas dari bidan desa itu kadang-kadang di wilayah kerja puskesmas itu telah menetapkan bahwa persalinan itu harus ditolong di puskesmas. Ada kebijakan itu. Kalau itu artinya bukan rujukan, memang udah kesepakatan teman-teman. Tapi yang masuk rujukan ini memang benar-benar bidan itu tidak mampu melaksanakannya, itu harus dirujuk. Nah, itu rujuk. Kalau tidak ada ya dibuat 0 aja teman-teman, 0. Kalau seandainya dari yang dirujuk ini berapa yang didaftar? Kalau ini 0 ya berarti jawaban 0 teman-teman. Kalau jawaban ini ada misalnya ada 2 berarti ini ada 2. Kalau sini ada 2 teman-teman, berarti ini 2 misalnya. Ada 2% misalnya. Di sini bukan 2 dijawab, tapi 100% teman-teman. 100% gitu. Karena yang ini berapa persen jumlah kasus ibu hamil yang ditangani oleh dokter. Kalau semuanya ditangani oleh dokter, berarti 100%. Tapi kalau cuma 1 ditangani dokter, baru 50% gitu teman-teman. Jadi tergantung. Sekarang kita tanya ini, apakah pemberian terapi gizi dilakukan di puskesmas? PKGK ini dilakukan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Ini kawan-kawan gizi ini sudah mendropping ala-ala ini ke puskesmas dan obatnya juga. Demikian juga pemberian F100 dan mineral mix ini, apakah sudah dilakukan? Kalau ada, ya ada. Kalau tidak, tidak. Lanjut. Apakah data ibu ini diinput dalam IPPGM teman-teman? Kalau diinput, klik berikutnya, berarti ya, baru kita berikut. Sekarang data di rumah sakit teman-teman. Nah, berapa persen kasus ibu hamil yang dirujuk sesuai dengan indikasi sampai ke rumah sakit? Maksudnya, misalnya dari puskesmas atau desa itu merujuk ke rumah sakit ada 6, ada 2. Dari 2 itu berapa yang nyampe ke rumah sakit? Kalau nyampe ke rumah sakit, dua-duanya itu 100, berarti semua 100%. 100% berarti. Buat 100 teman-teman. Karena pertanyaan presentasi. Tapi kalau seandainya yang kita rujuk di puskesmas ke rumah sakit itu 2, ternyata yang datang ke puskesmas itu cuma 1, berarti 50%. Yang 50%-nya meninggal di tengah jalan misalnya. Itu maksudnya teman-teman. Berarti ini 50%. Nah, pasti tanya, mana yang 50%-nya lagi? Karena dirujukan tuh meninggal dia, belum menyampai rumah sakit, itu maksudnya teman-teman. Lalu kita bertanya masalah BPJS. Apakah ibu hamil ini tadi, ibu bersalin ini tadi tidak memiliki BPJS, apakah dibantu oleh dana desa? Kalau dibantu, ya. Nah, bantu itu sifatnya relatif teman-teman. Ya, kadang-kadang cukup, tidak cukup itu bukan ukuran. Yang penting bantuan desa ada nggak pada ibu yang non BPJS. Yang selanjutnya kita tanyakan, apakah ada sumber pangan olahan untuk keperluan medis khusus. Nah, misalnya di contohnya tuh ada susu, ada makanan sesuai dengan ukuran-ukuran gizi. Nah, itu kalau ada klik ada, kalau tidak klik tidak, kalau tidak klik tidak. Apakah ada follow up dari kasus ini tiap bulan? Follow up-nya itu dilakukan oleh TPK, tim pendamping keluarga. Kalau ada, klik ada. Kalau tidak, klik tidak. Ini teman-teman untuk kuesioner pendampingan ibu pasca persalinan. Mudah-mudahan dengan kuesioner ini dapat menambah pencerahan atau wawasan teman-teman di lapangan, sehingga data yang kita kumpul dalam rangka audit kasus setting pada ibu pasca persalinan ini akurat adanya. Saya minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musirawas, mantap.